Jadi kesimpulannya apa sih? Bagaimana cara kerja trihexylpenidil? Yaitu menghambat reseptor muskarinik ya. M1 dalam hal ini sehingga apa? Sehingga menghambat sistem saraf simpatis, dan yang kedua adalah pada sambungan otot, sambungan saraf dan otot, di sini akan terjadi yang namanya relaksasi otot. Nah, teman-teman, sekarang kita akan fokusnya di sini ya. Jadi kita udah tahu bahwa kerja dari trihexylpenidil ini, teman-teman, adalah menghambat reseptor muskarinik sehingga asetilkolin yang biasanya menempel pada reseptor muskarinik ini terhambat gitu ya, tidak bisa menduduki reseptornya. Siapa yang menduduki? Yang menduduki adalah si obat tadi, trihexylpenidil. Nah, sekarang kita akan mempelajari teman-teman, apa sih hambatan, apa sih dampak dari hambatan pada sistem parasimpatis. Teman-teman perlu tahu ya, jadi dalam tubuh kita tuh ada namanya sistem parasimpatis dan juga sistem saraf simpatis. Nah, sistem parasimpatis dan juga sistem simpatis ini dia punya fungsi yang berkebalikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya tadi kita ingat ya di sebelumnya bahwa trihexylpenidil ini kan menghambat sistem saraf parasimpatis ya. Jadi yang dihambat semua yang ini nih, yang sebelah kanan ini. Nah, yang terjadi adalah yang sistem saraf simpatis ya, yang parasimpatisnya ini tidak bekerja karena dihambat oleh trihexylpenidil. Yang terjadi malah sebaliknya teman-teman ya, sistem parasimpatis inilah yang terjadi ya. Apa aja sih sistem parasimpatis itu? Yang pertama ada pupil mata membesar, ludah berkurang, nafas makin cepat, denyut jantung makin cepat, terjadi stimulasi gula darah, sekresi adrenalin, pelambatan kerja pencernaan, relaksasi kandung kemih, dan juga aktivitas genital terhambat. Nah, inilah yang terjadi ketika meminum obat trihexylpenidil, teman-teman ya. Hai teman-teman semua, kembali bertemu dengan saya, Apoteker Octaviana Maria Simbolon, Magister Farmasi Klinik, di part kedua dari trihexylpenidil. Teman-teman, di part 1 saya sudah membahas tentang penggunaan, cara kerja, dan dosis. Di part kedua ini, saya akan bahas tentang efek samping, serta penyalahgunaan dari trihexylpenidil. Teman-teman, apa efek samping yang dapat dialami karena trihexylpenidil? Yang pertama adalah mulut kering, kedua, kurang berkeringat, ketiga, kesulitan buang air kecil, keempat, konstipasi atau susah buang air besar. Yang berikutnya adalah detak jantung yang cepat atau tidak teratur dan dikenal dalam bahasa medisnya itu takikardia, pandangan kabur, dan terjadinya glaukoma sudut tertutup. Jadi glaukoma sudut tertutup ini teman-teman kondisi meningkatnya tekanan darah dalam mata karena terlalu tingginya tekanan cairan di dalam mata. Nah, teman-teman, di sini efek samping yang terjadi ini sudah saya bahas ya dalam kaitan dengan cara kerja dari trihexylpenidil, bahwa trihexylpenidil ini kan bekerja dengan menghambat sistem saraf parasimpatik. Nah, kalau sistem simpatisnya ini dihambat, maka yang terjadi adalah fungsi dari sistem saraf simpatisnya. Jadi ini semua gambaran dari fungsi sistem saraf simpatis yang terjadi pada pasien atau orang yang meminum trihexylpenidil. Nah, teman-teman, di sini ada juga efek samping yang terjadi secara sentral. Yang pertama adalah kehilangan kontrol gerak. Yang kedua adalah kenaikan suhu tubuh, sulit berkonsentrasi, fokus dan mengingat, pikiran menjadi kacau, terjadi delusi. Jadi delusi ini dan juga halusinasi ini adalah gambaran di mana kondisi seseorang mengalami hal yang tidak nyata, dan terjadi euforia. Oke, nah bagaimana penyalahgunaan trihexylpenidil teman-teman? Sebenarnya pada tahun 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan ini telah mengeluarkan sebuah peraturan dengan judulnya adalah Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan. Nah, untuk kita bisa lihat di sini adalah pada pasal kedua. Di bawah di pasal kedua ini sudah disebutkan apa saja obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, dan ini sudah berada dalam pengawasan Badan POM. Nah, teman-teman, ada tramadol, trihexylpenidil, klorpromazin, amitriptilin, haloperidol, dan dextromethorphan. Untuk tramadol sudah pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, dan di video kali ini saya bahas trihexylpenidil karena memang ini adalah jenis obat yang sudah lama banget ya sering disalahgunakan. Nah, bagaimana penyalahgunaannya? Teman-teman, penyalahgunaan ini biasanya disebabkan keinginan, perasaan ingin nge-fly atau terbang, perasaan tenang, perasaan gembira, yang semuanya ini diharapkan dapat melupakan semua masalah hidup yang dialami walaupun untuk sesaat. Nah, ini yang kebanyakan penyalahgunaan terjadi seperti ini. Nah, di part 1 kan saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, bahwa trihexylpenidil ini digunakan untuk mengatasi penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat efek samping dari obat-obat sistem saraf pusat. Nah, penyalahgunaannya tadi karena apa? Karena ini dulu ya, karena ada ingin perasaan terbang seperti fly gitu ya, perasaan tenang, perasaan gembira. Nah, perasaan-perasaan ini disebabkan ya tadi
yang sudah saya bahas di part 1 bahwa trihexylpenidil ini bekerja dengan cara menghambat pelepasan asetilkolin, sehingga ketika terjadi hambatan pelepasan asetilkolin di mana trihexylpenidil ini menduduki reseptor muskarinik yang sudah kita bahas di sebelumnya, akibatnya apa? Terjadi relaksasi terutama relaksasi otot, sehingga apa? Terjadi rasa tenang, rasa gembira, rasa ingin terbang gitu, lemas ya. Ini tadi karena kerja dari obat trihexylpenidil ini. Jadi teman-teman jangan mau ditipu ya oleh obat ini, karena obat ini memang khusus digunakan untuk pasien-pasien dengan penyakit Parkinson dan pasien-pasien dengan gejala ekstrapiramidal. Nah, bagaimana sih ciri ketergantungan dan overdosis dari trihexylpenidil? Nah, yang pertama demam, halusinasi, perut kembung, nafas yang berbau tidak sedap, kebingungan, pupil yang membesar, kesulitan buang air kecil, detak jantung cepat. Nah, bagaimana cara menghentikannya? Yang pertama, bahwa trihexylpenidil ini diberikan 4 sampai dengan 8 minggu dan coba diturunkan untuk melihat apakah pasien masih membutuhkan. Jadi ini biasanya di dunia medis ya. Jadi penggunaannya tuh perkiraan 1 sampai 2 bulan. Nah, nanti kalau misalnya setelah 1 sampai 2 bulan lagi dievaluasi apakah pasien masih membutuhkan atau tidak. Kedua, penghentian trihexylpenidil ini secara mendadak, maka ini akan namanya menjadikan tubuh itu perlu waktu untuk penyesuaian. Jadi biasanya dosis itu akan diatur turun secara perlahan. Jadi ada istilahnya namanya tapering off. Jadi diturunkan secara perlahan untuk menghindari keinginan menggunakan kembali. Lalu obat yang dihentikan ini dihentikan secara perlahan selama 1 sampai 2 minggu. Jadi nggak bisa dihentikan secara mendadak ya. Oke, nah ini pembahasan tentang bagaimana menghentikan trihexylpenidil. Ini sumber pustakanya teman-teman ya. Jadi saya ngambil beberapa skripsi serta juga penelitian ataupun artikel yang membahas tentang trihexylpenidil. Nah teman-teman, semoga ini membantu teman-teman semua ya untuk paham tentang efek samping serta ketergantungan dan juga penyalahgunaan dari trihexylpenidil, sehingga keinginan-keinginan menggunakannya itu bisa teman-teman rasionalkan bahwa sebenarnya obat ini memang digunakan khusus untuk penyakit Parkinson dan juga pasien-pasien dengan gejala ekstrapiramidal. Demikian yang bisa saya sampaikan pembahasan saya ya tentang materi ini, yaitu efek samping dan penyalahgunaan. Untuk yang ingin tahu tentang penggunaan cara kerja dan dosis, silakan buka di part 1, ada di playlist saya. Terima kasih, salam sehat, dan jika teman-teman nih ada request mau bahas materi apa, silakan disampaikan ya. Jadi saya adalah apoteker yang juga belajar dan juga mengajar obat. Jadi bukan berarti saya paham semuanya, tapi apa yang saya bisa pelajari, saya bisa share ke teman-teman. Ini untuk demi kebaikan kita bersama, supaya terutama untuk obat-obat yang sering disalahgunakan itu nggak lagi menjadi hal yang terus menjadi berita gitu atau sorotan. Sebagai apoteker, saya mengajak teman-teman semua untuk menggunakan obat tepat sesuai dengan indikasinya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.